Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Melia Syafitri dengan NIM 0502181028. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas akuntansi 6C. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Sebagai dasarnya, kita harus mengerti definisi dari sistem pengendalian dan juga definisi dari manajemen. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem merupakan suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Suatu sistem sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan, karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Supaya dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama di antara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Pengendalian adalah proses mengarahkan sebuah variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut konsep pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima terakhir adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pengertian manajemen yang lain adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber organisasi untuk mencapai tujuan kerja bersama. Definisi sistem pengendalian manajemen menurut Andy Soekarno menyatakan sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Sistem pengendalian manajemen mempunyai beberapa ciri penting, yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, baik manusia, alat-alat, dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan lancar. Yang kedua, yaitu pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang ketiga, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk
organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Adapun fungsi pengendalian manajemen yaitu pengendalian manajemen merupakan usaha yang sistematis dari perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Sistem pengendalian manajemen mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama detektor, kedua selektor, ketiga efektor, dan yang keempat komunikator. Proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang baik sebenarnya formal, namun sifat pengendalian informal masih banyak terjadi. Pengendalian manajemen formal merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain, terdiri dari proses yang pertama pemrograman, yang kedua penganggaran, yang ketiga operasi dan akuntansi, dan yang terakhir yaitu laporan dan analisis. Dan pembahasan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu ukuran dan penyebaran enterprise, yang kedua struktur organisasi, delegasi dan desentralisasi, yang ketiga sifat dan pembagian operasi, yang keempat jenis pusat tanggung jawab, yang kelima orang dan persepsi mereka.